Jadi di video saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini ya. Mau tanya sudah mengajukan monetisasi, masih dalam proses, tapi sudah dapat perintah isi pajak gitu ya. Saya ulang lagi, sudah mengajukan monetisasi, masih dalam proses, tetapi sudah dapat perintah isi pajak. Nah, itu solusinya bagaimana? Nah, saya jelaskan ya, ini mengenai isi informasi pajak ya, isi pajak ini. Nah, yang pertama aturan resminya itu ada di sini. support.google.com /youtube/asper/1709871 tanda tanya HL sama dengan ID. Nah, di sini syarat pengisian pajak itu adalah pendapatan $0. Artinya belum dapat pendapatan $1 pun $1 pun, intinya masih nol pun itu masih itu bisa mengisi informasi pajak. Nah, di sini untuk yang lain ya, ini T garis miring A itu artinya intinya belum apa-apa pun bisa ngisi informasi pajak, dan bagi yang belum monetisasi pun itu bisa ngisi informasi pajak. Nah, lalu jika dalam kondisi seperti ini disuruh ngisi informasi pajak, solusinya bagaimana? Mau isi atau tidak? Nah, yang pertama itu saya mau tanya dulu gitu, teman-teman yang belum monetisasi kondisinya seperti ini, paham aturan YouTube atau tidak gitu ya. Kalau benar-benar paham, bisa mematuhi aturan YouTube dan tidak akan melakukan pelanggaran fatal, isi informasi pajak kapanpun nggak masalah gitu. Tapi kalau belum paham mengenai aturan YouTube dan kemungkinan melanggar aturan juga, saran saya jangan buru-buru isi pajak gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah isi informasi pajak, kemudian nanti channelnya diblokir permanen, atau terkena monetisasi dan nonaktifkan secara permanen atau apapun yang intinya pelanggaran fatal, nanti takutnya itu akan berdampak ketika membuat video membuat channel baru atau bagaimana gitu. Saya khawatirnya seperti itu. Jadi saran saya kalau belum benar-benar paham aturan YouTube, saran saya jangan buru-buru. Tapi kalau sudah benar-benar paham dan yakin tidak akan melakukan pelanggaran, tidak masalah gitu. Nah, kan soalnya kalau misalkan sudah benar-benar yakin sudah menguasai aturan YouTube itu dan yakin tidak akan melanggar seperti yang saya sendiri gitu, saya yakin sudah paham tentang aturan YouTube dan tidak akan melakukan pelanggaran. Nah, kalaupun melakukan pelanggaran itu karena saya tidak sengaja dan itu tidak akan lebih dari satu. Nah, itu yang pernah saya alami ya. Saya tidak akan melakukan pelanggaran lebih dari satu. Ketika ada satu pelanggaran saya langsung tahu dan saya berusaha untuk menghilangkan itu dulu sebelum bertindak yang lain. Nah, soalnya kalau pelanggarannya terlalu keras itu nanti bahaya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau di langsung isi informasi pajak, saran saya seperti itu, kuasai dulu aturan-aturan YouTube agar tidak melakukan kesalahan fatal. Itu kalau sudah terserah mau isi informasi pajak kapan. Nah, kalau misalkan mau diundur, terus bingung lah. Kalau diundur nanti isi informasi pajak di mana gitu ya. Kalau bingung seperti itu, ada dua cara ya. Di sini teman-teman bisa masuk ke ini Google AdSense, login. Nah, di login di bagian atas di sini ada warna seperti ini. Ini warna kuning atau apa itulah gitu ya. Di sini ada garis miring angka, pokoknya ada angka garis miring angka. Nah, di sini di punya saya ini kan 1 garis miring 2, dulu sih pernah 3 garis miring 4 gitu, 1 garis miring 4 pernah gitulah. Tapi ini berubah-ubah. Nah, di sini ada 1 garis miring 2. Nah, ini kita cari, ini kan artinya pemberitahuan pertama ya. Ini kita lanjut ke sini. Nah, ini pemberitahuan kedua, ternyata ini tentang informasi pajak. Nah, kalau ini diklik itu nanti bisa buat isi pajak. Isi informasi pajak bisa di sini gitu. Itu cara yang pertama. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada, teman-teman bisa pakai cara yang ada di aturan resminya ini ya, support.google.com /YouTube /10390801 tanda tanya HL sama dengan ID. Nah, di sini ada cara mengisi pajak ya. Di sini ada langkah-langkahnya di sini ya. Yang pertama, login ke akun AdSense. Nah, intinya login dulu. Setelah login, langkah kedua
klik pembayaran, info pembayaran. Nah, di sini ya, klik pembayaran, info pembayaran ada di sini. Nah, selanjutnya klik kelola setelan. Nah, kelola setelan itu ada di bawahnya ini ya, kelola setelan. Kelola setelan ada di sini. Tapi saya tidak mau ngeklik ini ya, soalnya ada informasi pribadi jadi tidak saya beritahukan itu ya. Setelah klik kelola setelan ini ada profil pembayaran, nanti klik edit ini di samping info pajak Amerika Serikat. Kemudian kelola informasi pajak. Nah, langkah terakhirnya ini menemukan panduan untuk membantu Anda memilih formulir yang sesuai dengan situasi pendapatan Anda, seperti itu. Nah, ikuti langkah-langkah itu nanti akan bisa mengisi pajak. Tapi tidak perlu buru-buru secepatnya gitu ya. Di sini juga ada keterangannya. Ini ya. Semua kreator yang melakukan monetisasi di YouTube dimanapun lokasi mereka di dunia wajib menyerahkan informasi pajak. Kirimkan informasi pajak Anda sesegera mungkin. Jika Anda tidak menyerahkan informasi pajak, nah ini ya, jika Anda tidak menyerahkan informasi pajak, Google mungkin diwajibkan untuk memotong total penghasilan Anda dari seluruh dunia hingga sebesar 24%. Nah, jadi kena pajaknya sangat besar kalau tidak isi informasi pajak. Tapi kalau isi informasi pajak, ini ya, kemarin pendapatan saya itu ketika isi informasi pajak itu dipotong hanya berapa gitu ya. Tahun lalu ya, tahun sebelumnya. Nah ini coba saya tunjukkan ketika isi informasi pajak itu pendapatan saya kepotongnya berapa. Nah ini pendapatan saya dipotong hanya 2.060 rupiah. Dipotong 2.060 rupiah. Nah, padahal kalau misalkan tidak isi informasi pajak ini kan bisa sampai 24%. 24% dari 1.400.000 ini, 24% dari 1.434.484 itu berarti bisa sampai 344.000. Kepotongnya bisa sampai 344.000 itu. Itu kalau tidak isi informasi pajak. Kalau isi informasi pajak ini hanya 2.000 seperti itu. Jadi memang isi informasi pajak itu penting gitu. Agar potongannya itu tidak terlalu besar. Nah, isi informasi pajak, untuk isi informasi pajak itu harus punya NPWP gitu. Teman-teman bisa daftar di NPWP itu di pajak.go.id itu. Pajak pokoknya. Teman-teman cari saja pajak. Nah, di sini ada pajak.go.id itu, di situ nanti teman-teman bisa daftar, bisa dapat NPWP gitu. Itu agar isi informasi pajaknya salah satu syarat untuk mengisi informasi pajak itu. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga menjawab pertanyaan. Intinya saran saya yang tadi itu hanya saran saya kalau sudah paham, benar-benar paham tentang aturan-aturan YouTube itu terserah mau isi informasi pajak kapan, setelah monetisasi atau sebelum monetisasi tidak masalah. Tapi kalau belum benar-benar paham, pelajari dulu aturan-aturan YouTube sampai benar-benar paham ya, seperti pedoman komunitas, hak cipta, traffic tidak valid, penghentian channel atau akun dan sebagainya itu dipelajari dulu. Kalau misalkan sudah benar-benar paham dan yakin tidak akan melakukan pelanggaran itu, silakan terserah mau isi informasi pajak kapan gitu ya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.